Dan kita akan pantau langsung proses penerimaan peserta didik baru secara online. Sudah ada Syarah Mediana di SMPN 60 Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Syarah, ini bagaimana jalannya PPDB di SMPN 60 Jakarta? Apakah antusiasme orang tua ini cukup tinggi di tengah masih mewabahnya virus corona? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang juga Rizky. Benar sekali bahwa memang PPDB ini sudah dibuka secara resmi mulai Kamis 11 Juni 2020 sampai nanti 3 Juli 2020. Ini meski memang di tengah pandemi, begitu memang harus tetap dilakukan sesuai dengan SK nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2020 sampai 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdiana. Dan yang perlu menjadi catatan adalah tahun ini karena sedang terjadi pandemi ini maka tidak ada ujian nasional. Maka dari itu nilainya ini diambil dari nilai rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 saja. Nilai ini nanti dibagi dengan nilai akreditasi dari sekolahnya. Untuk mata pelajarannya sendiri ini diambil dari mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika untuk jenjang SMP, dan untuk jenjang SMA ini yaitu ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, itu yang tambahannya. Juga ada Matematika untuk SMA ataupun SMK. Nah ini untuk sekedar informasi juga ada penambahan jalur untuk jalur afirmasi, yakni ya untuk jalur afirmasi khusus untuk anak tenaga kesehatan begitu yang meninggal karena menangani pandemi COVID-19 ini sekarang masuk ke dalam jalur afirmasi untuk tahun ini. Dan juga layanan ini tadi menjawab pertanyaan Anda Rizky bahwa saat ini memang orang tua murid ini tidak dianjurkan untuk datang langsung ke sekolah karena pendaftaran memang dilakukan secara daring di ppdb.jakarta.go.id, dan ini layanannya dibuka 24 jam bagi orang tua murid yang memang memiliki keluhan-keluhan tertentu. Ini bisa dilayani dari Senin sampai Sabtu pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Namun tentunya untuk mengetahui seperti apa begitu teknisnya dan juga untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan yang telah disiapkan oleh masing-masing sekolah jika misalnya terjadi ada kendala teknis dan lain-lain. Sekarang saya sudah berada di sini bersama Kepala Sekolah dari SMPN 60 Jakarta, Bapak Umar Panuju. Pak Umar Panuju, pertama-tama selamat siang Bapak. Nah ini bisa dijelaskan mungkin Pak, seperti apa ini persiapan untuk posko pengaduan? Ya, untuk persiapan apa yang dilakukan di SMP Negeri 60 Jakarta, yang pertama langkah kita adalah mempelajari Juknis nomor 501 tentang PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Langkah berikutnya kita membentuk kepanitiaan tingkat satuan pendidikan, dalam hal ini di SMP Negeri 60 Jakarta yang terdiri dari kepala sekolah, kasatlat, wakil kepala sekolah, dan juga tenaga kependidikan. Kemudian kita membuat spanduk yang berisi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2020-2021, yang di situ pun juga kami sertakan kontak person yang bisa dihubungi manakala masyarakat mengalami kesulitan. Artinya kita bisa memberikan penjelasan by phone ya begitu. Kemudian untuk persiapan, kan tidak tertutup kemungkinan ada masyarakat ingin datang ke sekolah meminta penjelasan secara lengkap, dan kami siapkan. Namun untuk itu kami menyiapkannya juga harus mengikuti protokoler pencegahan COVID-19. Artinya kami menyiapkan petugas yang memeriksa masyarakat yang datang harus wajib pakai masker. Kemudian kita ukur suhunya dengan termogan. Apabila memang normal, dipersilakan untuk cuci tangan. Kemudian baru menemui bagian penerimaan keperluannya apa. Kemudian baru masuk ke ruang pelayanan, kita berikan penjelasan apa keluhannya. Dari situlah kita menyiapkan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya, tentunya harapan kita pelaksanaan PPDB yang sekarang daring bisa dilaksanakan di rumah, tapi
Mengingat masyarakat juga ada yang benar-benar mohon maaf mungkin gaptek, gagap teknologi ya kita harus membantu ya agar PPDB di DKI Jakarta ini berlangsung dengan lancar ya sesuai dengan motonya sukses persiapan, sukses pelaksanaan dan juga sukses hasil begitu. Oke Pak, ini dari pihak sekolahnya sendiri mungkin ini adakah misalnya antisipasi untuk kendala-kendala teknis seperti misalnya jaringan internet dan lain-lain? Ya kalau untuk masalah jaringan internet ya alhamdulillah kita menggunakan Asnet nggak masalah ya. Artinya untuk saat ini normal-normal saja. Artinya kalau memang ada kendala pun kami sudah punya kontak person kepada provider yang kita hubungi gitu. Oke Pak, ini ini kan sudah dibuka sejak 11 Juni lalu ya Pak, ya, hari Kamis kemarin. Nah ini ada orang tua murid atau misalnya wali yang sudah datang ke sini? Untuk orang tua murid ya sudah ada yang datang dari SD berkaitan ingin menanyakan kejelasan karena anaknya itu lahir pada tanggal 8 Mei 2005. Sementara ketentuan masuk SMP sesuai dengan Juknis adalah per 1 Juli berusia 15 tahun. Artinya anak tersebut usianya sudah 15 tahun, kurang lebih 52 hari lah gitu ya. Ya berarti tidak bisa mengikuti PPDB dan itu kita jelaskan karena sistem lah yang membuat keputusan itu bukan sekolah gitu ya. Dan alhamdulillah orang tua bisa memahami penjelasan dari pihak sekolah gitu. Nah baik, ini pertanyaan yang terakhir mungkin Pak. Ini untuk persyaratan para siswa yang mau masuk SMP ataupun SD ataupun SMP maupun SMA ini kan sudah ada di sistem begitu untuk yang DKI. Nah tapi untuk syarat-syarat yang non DKI ini seperti apa Pak? Ya untuk yang non DKI kan berarti ada yang tinggalnya di luar DKI tapi sekolahnya di dalam DKI. Ada yang sekolahnya di luar DKI, tinggalnya DKI, atau kedua-duanya di luar DKI, maka orang tua wajib memindai atau memfoto dokumen yang harus disiapkan. Di antaranya adalah akte kelahiran. Kalau nggak punya akte kelahiran, pakai surat keterangan lahir dari kelurahan. Ya. Berikutnya kartu keluarga, kemudian sertifikat akreditasi dari sekolah asal SD-nya, kemudian nilai rapot semester 1, 2, kelas 4, nilai rapot semester 1, 2, kelas 5, dan nilai rapot semester 1, kelas 6. Mata pelajarannya PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Kalau itu sudah disiapkan, maka orang tua bisa mengakses melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Setelah itu, ya klik tombol pengajuan akun, ya. Setelah itu baru bisa mengisi formulir yang artinya isi formulir pendaftaran online ya diantaranya ya ada identitas, kemudian menginput nilai rapot yang tadi, kemudian menginput nilai akreditasi sekolahnya, kemudian juga membuat tadi kelempatan terakhir lagi membuat surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen dari orang tua yang bermaterai Rp6.000. Selanjutnya baru mengunggah atau mengupload dokumen-dokumen tadi. Setelah itu baru mendapatkan token atau PIN. Setelah diverifikasi oleh operator, baru nanti bisa dapat PIN dan login untuk pendaftaran PPDB di situs ppdb.jakarta.go.id. Baik, sudah sangat jelas sekali Pak Umar. Terima kasih banyak dan kita berdoa sama-sama agar penerimaan siswa baru ini memang berjalan tetap lancar ya begitu Pak ya, meski di tengah pandemi corona. Ya, baik, kembali ke Anda Rizky. Ya baik, Syarah Mediana, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.